Puji Tuhan, shalom ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur buat hari yang indah Tuhan berikan buat kita. Kita sembah Tuhan, kita memuji Tuhan, Allah yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memulaikan ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibu-ibu, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian Allah kita heran dan besar. Kita akan mempersiapkan hati pikiran kita yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam rencanamu
buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu pada saat yang kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menjadi kekuatan rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami, amin. Puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kepercayaannya kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak, Ibu Gembala dan seluruh pengurus dari kaum wanita di GPDI Sahabat Allah. Dan saya memberikan salam hormat dari jemaat GPDI Mahanaim untuk jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan yang saya kasih, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami naikkan puji syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami masih dapat beribadah, walaupun secara online, tetapi kami sangat bersyukur Tuhan. Karena kami masih boleh beribadah, menaikkan pujian, penyembahan, doa-doa kami. Dan kami mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan berikan melalui hamba-Nya untuk kami semua. Bapa, berkatilah ibadah ini, urapilah ibadah ini sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah ada dan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam ibadah ini, supaya kami yang datang dengan kelemahan pulang mendapatkan kekuatan baru, yang datang dengan sakit pulang disembuhkan dalam nama Yesus, yang datang dengan berbeban berat pulang mendapatkan kekuatan dan berkat dari Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan. Mereka mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing dengan keluarga-keluarga mereka. Berkatilah mereka Tuhan. Urapilah ibadah ini sehingga kami semua boleh menikmati hadirat Allah ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan pesankan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayat yang diberikan dalam Bilangan 25 ayat 11 sampai 13 dikatakan, Pinehas anak Eliezer anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi Israel. Puji Tuhan. Tema yang diberikan pada saya yaitu bergiat dalam doa, pujian dan penyembahan. Saudara-saudara, kita mau belajar apa yang firman Tuhan katakan pada pagi hari ini. Tuhan tolong Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk kita boleh mengerti apa maksud dari firman Tuhan. Di ayat yang ketiga B dikatakan, dari pasal yang kedua, kita melihat dulu mengapa Tuhan murka kepada bangsa Israel. Kita lihat dari ayat pertama. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu berkorban ke korban sembelihan bagi Allah mereka, Allah huruf kecil. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu, Allah huruf kecil. Saudara-saudara, Allah murka kepada bangsa Israel, di mana mereka dikatakan mengikut
kepada orang-orang Moab, orang-orang Midian, di mana mereka menyembah Allah orang asing, Allah huruf kecil, dan mereka memberikan korban-korban sembelihan. Mereka bukannya mempengaruhi orang-orang Moab, orang-orang Midian, tetapi mereka yang terbawa mereka. Mereka ikut-ikutan. Sehingga dikatakan di ayat yang kedua, perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Saudara-saudara, kita melihat Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Tuhan tidak mau umatnya itu bercabang hati. Sehingga Allah murka, dikatakan di ayat yang ketiga, ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Kawin campuran. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak senang. Maka dikatakan bangkitlah murka Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak boleh main-main terhadap Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita orang tua yang mempunyai anak-anak. Kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mau supaya anak-anak kita diberkati Tuhan. Saudara-saudara, ketika mereka memilih pasangan hidup, kita sebagai orang tua harus memperhatikan. Jangan sampai dikatakan di ayat yang ketiga, mereka berpasangan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini menjadi satu perhatian bagi kita orang-orang tua. Harus kita membawa anak-anak kita itu supaya mereka juga kehidupan mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan mereka boleh memilih pasangan hidupnya sehingga setelah mereka berkeluarga, berumah tangga, mereka menjadi satu teladan. Mereka diberkati Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel ini. Mereka justru ikut-ikutan. Mereka ikut-ikutan mengikuti apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan tolong kita semua. Dikatakan, bahkan pemimpin dari bangsa Israel ini terpengaruh akan keadaan yang ada di sekelilingnya. Dikatakan ayat yang keempat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak senang, Allah tidak kompromi dengan dosa. Allah tidak kompromi dengan dosa, dengan kawin campuran, dengan menyembah berhala, mengikuti, menyembah Allah orang asing itu. Sehingga murka Tuhan itu menyala-nyala, dikatakan. Dan kita melihat bahwa ada seorang Nabi Bileam, yang dipercayakan Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, apa yang akan terjadi. Kita melihat dari kehidupan Bileam ini, di pasal yang ke-24 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan yang kau kirim kepadaku, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri.
Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Kita melihat kehidupan dari Bileam. Bileam seorang yang takut akan Tuhan. Dikatakan walaupun aku disogok dengan emas dan perak seistana penuh, aku tidak mau, dikatakan. Sungguh luar biasa. Tetapi kita melihat di akhir dari kehidupan Bileam ini. Dikatakan di ayat yang di akhir dari kehidupannya, Bileam ini harus mati karena tulah. Karena perbuatannya telah menyimpang dari Tuhan. Dia ikut-ikutan. Dia setelah dia gagal mempengaruhi bangsa Israel untuk hidup di dalam kekudusan, Bileam gagal. Bahkan bangsa Israel mengikuti Allah orang Moab. Bahkan ikut menyembah berhala. Bahkan masuk dalam perkawinan campuran. Dan akhirnya Bileam juga ikut di dalam situasi yang demikian. Bileam gagal untuk mempertahankan bangsa Israel. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11 ada seorang yang bernama Pinehas, anak Eliezer, yaitu anak dari Imam Harun, telah menyurutkan murka Tuhan daripada orang Israel. Kita melihat kehidupan dari Pinehas. Dia sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Dia yang selalu menjaga kekudusan. Dia menjaga keimanannya agar dia tidak terpengaruh dengan keadaan yang di sekelilingnya. Memang tidak mudah. Tetapi inilah seorang anak Tuhan, di mana kehidupannya dia selalu menjaga kekudusan, menjaga imannya, dan dia takut akan Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana orang yang hidup takut akan Tuhan, kita melihat di dalam Mazmur 1, Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yaitu orang yang kurang percaya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yaitu orang-orang yang suka bergosip, orang-orang yang suka ngomongin orang. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Inilah kehidupan Pinehas. Dia sangat menjaga firman Tuhan. Dia katakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ini yang dilakukan oleh Pinehas. Sehingga dia tidak ikut-ikutan seperti orang bangsa Israel yang di sekitarnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita melihat orang yang hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya menjaga kekudusan, maka dia tidak akan tahan melihat keadaan bangsa Israel yang sudah berpaling dari Tuhan. Kehidupannya yang sudah berubah, yang tadinya hidup percaya kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhannya, dan dia beribadah kepada Tuhan, dan sekarang berubah. Bahkan dia menyembah berhala. Dia pergi ke tempat-tempat penyembahan orang-orang Moab. Bahkan dia ikut makan apa yang sudah dipersembahkan oleh dewa-dewanya. Allah melihat keadaan yang demikian. Allah sangat marah dan Allah murka kepada bangsa Israel. Bahkan kepada pemimpin-pemimpinnya. Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, dan kita juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan,
Mungkin juga kita sebagai pemimpin-pemimpin di dalam setiap wadah-wadah di gereja yang ada, kita harus menjaga keimanan kita. Kita jaga kekudusan kita. Kita jaga benar-benar hidup kita, agar kita benar-benar hidup takut akan Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih, orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan melakukan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam dikatakan. Dan dikatakan yang tidak berjalan menurut orang fasik dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saudara-saudara, ini kehidupannya sangat berbeda dengan orang-orang yang hidupnya melakukan dosa, yang kehidupannya terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus ekstrim kehidupan kita. Ekstrim maksudnya kita harus benar-benar kita pertahankan iman kita. Kita pertahankan kekudusan yang kita sudah lakukan, supaya kita juga dapat melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Jemaat Tuhan yang saya kasih, kehidupan Bileam yang tadinya takut akan Tuhan berubah sehingga dia berbalik kepada bangsa nabi-nabi Baal, dan dia menyembahnya pada dewa-dewa orang Moab, dan Tuhan murka, dan sebagai hukumannya Bileam dibunuh. Habis kehidupannya yang tadinya dia takut akan Tuhan, tetapi di akhir hidupnya dia terpengaruh dengan keadaan yang di sekelilingnya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, di ayat yang ke-7 di dalam bilangan ke-25 tadi dikatakan, ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eliezer, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu, pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Saudara-saudara, kita melihat seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dan dia jaga kekudusan dalam kehidupannya. Dia tidak tahan melihat keadaan orang-orang Israel yang sudah berbalik dari Tuhan. Ketika dia melihat ada seorang bangsa Israel membawa seorang perempuan orang Moab, dia tidak tahan. Dia bangkit, dia ambil tombak, dia kejar ini dua orang ini, dan dia tikam perutnya. Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ekstrim. Kita tidak tahan kalau melihat dosa yang ada di sekeliling kita. Biarlah kita tetap menyembah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah menyelamatkan kita. Kita harus bisa menjaga kekudusan. Kita harus bisa menjaga kehormatan Tuhan kita. Kita harus bela Tuhan kita. Saya teringat akan Sadrak, Mesha, dan Abednego. Ketika dia tidak mau menyembah patung raja itu, dia menyatakan dirinya Tuanku Raja, aku tidak akan menyembah patung Tuanku Raja selain Tuhanku yang harus aku sembah. Tidak mudah, saudara-saudara. Dia membela Tuhannya. Dia membela Allahnya. Dan dia katakan, walaupun aku harus masuk ke dapur api, Allahku tidak menolong aku.
Aku tetap tidak mau menyembah patung Tuanku Raja. Sungguh luar biasa. Ini iman yang harus dipertahankan. Ini iman yang harus kita perlihatkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai satu kekuatan dari iman kita. Dengan bagaimana mendisiplinkan kita tetap giat berdoa. Kita tetap giat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita tetap giat beribadah. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan kita main-main. Jangan kita setengah-setengah kita melayani, kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita mau sungguh-sungguh kita berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita pertahankan iman kita. Kita pertahankan kekudusan yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih, ini yang dihargai, dikagumi oleh Allah. Dikatakan di ayat yang ke-12 di dalam Bilangan 25. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku. Ayat 13. Untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Dikatakan, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Saudara-saudara, Tuhan sangat menghargai iman seseorang. Ada berkat yang Tuhan berikan. Ada satu perjanjian antara Allah dengan dia. Tuhan begitu menghargai akan iman seseorang, akan orang yang menghargai kehormatan Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi, sehingga Finehas bereaksi terhadap kemerosotan moral dan penyembahan berhala umat Allah dengan kemarahannya yang kudus. Nggak tahan Finehas, dia bangkit, dia bawa tombak, dan dia bunuh itu orang Israel dan orang perempuan Moab. Dibunuhnya, ditusuk perutnya. Dan seketika itu juga surutlah murka Tuhan. Karena Tuhan melihat hanya satu orang yang dia mengagungkan kehormatan Tuhan, keilahian. Dan murka Tuhan menjadi surut. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang memelihara kekudusan, dampaknya itu luar biasa. Bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi banyak semua orang. Dikatakan surutlah murka Tuhan terhadap bangsa Israel. Membawa dampak yang luar biasa. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari kita mau lebih giat lagi. Lebih giat dalam melayani. Lebih giat kita berdoa. Membiasakan diri, mendisiplinkan diri untuk kita berdoa. Untuk kita boleh menaikkan doa, penyembahan, pujian kita kepada Tuhan. Karena saya percaya kita akan dikuduskan dan kita akan dihargai oleh Tuhan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih, semangat dari Finehas ini, semangat ini melambangkan semangat Kristus demi kekudusan Allah. Dan ini kehidupan Finehas bersikap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia bersemangat bagi Tuhan, membela kebenaran dan benci kepada dosa. Ini orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Yang dia pelihara kekudusannya. Dan kita lihat bahwa Tuhan membuat perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya.
luar biasa berkat bagi keturunannya. Sampai kepada keturunannya, kita rindu supaya keturunan kita, anak-anak kita, mantu, cucu-cucu kita Tuhan pakai di dalam kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah jemaat sahabat Allah, mari dengan tema yang diberikan, kita mau bergiat berdoa, kita mau bergiat memuji Tuhan, melayani, menyembah Tuhan kita. Hanya Dia yang harus kita sembah, yang harus kita muliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya akan berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun berada, baik di rumah maupun di mana saja yang mereka berada. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kami masih diberkati dengan ibadah-ibadah yang kami lakukan, walaupun kami beribadah secara online di rumah kami masing-masing, kami tidak kurang semangat kami tidak kurang iman kami ya Tuhan. Kami tetap mau bersemangat, kami tetap setia di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati dimanapun mereka berada. Berkati keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Berkati firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan untuk kami semua. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus bekerja. Sehingga firman yang kami dengar, yang kami renungkan, itu menjadi satu peringatan, satu nasihat bagi kami. Agar kami tetap bergiat di dalam doa, bergiat di dalam pujian dan penyembahan, bergiat di dalam melayani. Tuhan memberkati kami semua. Memberkati kepada Bapak Ibu Gembala di sini ya Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Berkati seluruh pengurus-pengurus pelap yang ada dan jemaat Tuhan yang ada. Kiranya berkat Allah melimpah di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa salah kami, ampunilah segala kelemahan kekurangan kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu, pengumumannya sampai bertemu di ibadah online bulan depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini.
Terimalah berkat rahmat sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari Yesus Juru Selamat, dan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai kita bertemu dengan Tuhan dan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin.